PDIP sempat menyebut kalau misalkan yang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai rekod-rekod bagi seperti ini. Mungkin bisa tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Dari jawabannya Pak Jokowi ini agak menerawang dan agak membingungkan gitu. Tahukah Anda ciri-ciri orang munafik? Orang munafik selalu akan berpura-pura. Oke guys, balik lagi di Nyerocos Politisi Medsos. Ini masih soal video yang kemarin ya guys, soal Pak Jokowi yang ke Mabes Polri mau ngambil ijazah kan ya. Dan terus dia ditanya sama wartawan guys ya, dan akhirnya nggak nyambung guys ya. Makanya dirujak sama bapak-bapak ini guys. Karena apa, dia ditanya soal ijazah malah ngomongnya kemana-mana gitu guys. Jadi kayak mau curhat gitu dan merasa sedih. Jadi ini makin aneh-aneh aja ya Pak Jokowi ya. Dan akhirnya dirujaklah sama netizen guys ya, khususnya sama para politisi medsos. Makanya nggak usah berlama-lama, langsung aja kita tonton beberapa komentar dari bapak-bapak, khususnya politisi medsos. Kalian udah lihat belum wawancara terbaru ini yang Pak Jokowi ya baru aja keluar dari pemeriksaan terus diwawancara, ditanya nih sama wartawan ya, apa tanggapan Pak Jokowi dengan ketua partai PDIP yang bilang katanya kalau memang ijazahnya ada dan asli tinggal tunjukin aja, ngapain susah-susah amat repot. Tapi dari jawabannya Pak Jokowi ini agak menerawang dan agak membingungkan gitu. Lama banget, biasalah slow. Di sebelumnya itu nyerocosnya cepet. Nah ini agak lambat, memikir dan nerawang kata gue. Kok bawa bilangnya kasihan, sayanya sebenarnya kasihan. Kasus ini harus berlanjut ke tahap berikutnya. Lah kalau kasihan ya udah tunjukin aja Pak. Tunjukin, apa susahnya? Apa susahnya berjiwa besar, tunjukin. Emang harus ada korban lagi ya. Korban akibat pengen menuntut kejelasan ijazah ini. Orang mesti dipenjara lagi, ngabisin duit negara, sidang lagi. Katanya Bapak nggak mau berlarut-larut. Katanya Bapak kasihan sama orang-orang ini. Tunjukin, kalau bener ada tunjukin. Susah amat. Ruwet. Hidup kok dibikin pusing ijazah. Itu ijazah atau petaka? Kemana-mana nenteng map. Kayak orang mau lamar kerja. Isinya fotokopi. Banyak yang punya ijazah, bahkan sampai profesor. Tapi nggak ada yang ruwet. Mau dilihat aja nggak boleh. Pelit amat sih. Amat aja nggak pelit. Saya itu sebetulnya sedih. Hei saudaraku, tahukah Anda ciri-ciri orang munafik? Orang munafik selalu akan berpura-pura sedih, berpura-pura menjadi orang yang baik, padahal memiliki hati yang serigala, hati yang busuk. Salam akal sehat untukmu. Pak Jokowi diminta menyerahkan ijazah aslinya. Apa benar ya Pak Jokowi sudah siap untuk uji forensik? Bahkan pengacara mengatakan ijazah asli sudah diserahkan. Dari pihak Barreskrim untuk menyerahkan ijazah asli Pak Jokowi. Ini juga sudah dikonfirmasi oleh Pak Jokowi. Ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD kita berikan. Sampai sekarang masih di sana. Eranya, Roy Suryo malah tidak percaya uji forensik di dalam negeri karena takut terjadi ada rekayasa mirip kasus kopi Jessica Wongso. Bahkan dia meminta agar hasil uji forensik lebih transparan dengan mencantumkan komponen bahan kimia dan usia dari masing-masing tinta, tanda tangan, stempel, dan print text dan logo UGM. Jika bahan kimianya sama, itu berarti jasa palsu.
Untuk itu, Pak Jokowi nitip ke adik iparnya mengirimkan ijazah asli dari Solo ke Polda Metro Jaya. Setelah sampai, ternyata yang datang cuma fotokopi, jadi tidak bisa dilakukan uji forensik. Ijazah milik pelapor cewek dan tentang pengasaan skripsi untuk pelapor. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Supaya nggak kena prank lagi, akhirnya Pak Jokowi dipanggil sekali lagi ke Polda Metro Jaya. Anehnya, pulangnya membawa map hitam berisi ijazah. Kok nggak ditinggal ya ijazahnya? Emang uji forensik secepat itu? Kalau kalian apa percaya kalau ijazah Jokowi itu palsu, seperti pendukungnya yang keceplosan? Nah, dia memang punya ijazah palsu dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Dan aku sudah membongkar ijazah Jokowi sampai 10 episode. Follow dan subscribe newsletter untuk konten edukasi politik lainnya. Jujur, saya sangat malu banget punya mantan presiden yang kemarin itu. Beneran, wis pol isine. Karena apa? Ya di mata dunia sudah bikin malu gitu loh. Saya sebagai rakyat Indonesia itu malu banget. Jujur, sak malu-malunya. Tapi ya semoga memang apa ya, hukum alam lah. Saat ini emang nggak ada yang bisa menghukumnya, belum. Tapi alam tidak pernah meleset, tidak pernah keliru, tidak pernah salah sasaran. Karena pelanggarannya sangat banyak. Hanya kita nggak berdaya saja. Ya wis guys, semoga lancar Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Mulai deh ternaknya bikin video drama, seakan-akan tersakiti, playing victim. Apa susahnya sih? Tinggal tunjuk aja ijazahnya. Susah? Emang susah ya? Susah banget ya? Malah bikin drama. Tinggal tunjukkan aja ijazahmu, kawan. Gak usah drama lah. Seakan-akan kau yang paling tersakiti. Kalau kau tunjukkan ijazahmu, kau nggak mungkin dilaporin. Betul nggak? Nggak akan seperti ini kejadiannya. Nggak akan. Yang bikin hidupmu susah, ya dirimu sendiri. Repot amat loh. Tinggal tunjukin aja ijazahmu kalau memang benar ada asli. Kenapa harus takut? Hah? Kenapa? Tolonglah kalian para ternaknya Mulyono. Kalau bikin konten tuh nggak usah lah sosok nangis-nangis. Minta dikasihani ya. Ilmu lama itu mah. Jangan dipakai lagi. Nggak laku. Semua orang udah pada pintar loh. Apa susahnya? Hei, ternak, bilang sama tuanmu. Tinggalkan. Tunjukkan aja ijazahmu. Dan masalah semuanya beres, selesai. Nggak perlu ada drama. Tolonglah buat kalian. Jadi manusia tuh jangan dungu. Dan jangan buat gaduh. Oke? Sematlah dikit. Memang orang yang mengaku temen alumninya memang nggak peka-peka ya. Nggak maksud-maksud. Padahal yang diharapkan masyarakat, ya kalayak rakyat Indonesia lah ya. Itu yang diharapkan itu pembuktian. Diperlihatkan. Bukan mau memamerkan foto-foto. Yang dipamerkan cuma foto-foto itu aja, tapi ya cuma ganti orang katanya teman alumninya, tapi ya fotonya foto-foto itu juga gitu tuh, nggak ada perubahan. Itu juga nggak tahu jelas itu fotonya siapa, pakai kacamata, pakai berkumis gitu ya, diaku-aku katanya fotonya inilah. Dari kacamata berkumis aja ya kayaknya bukan itu fotonya pihak
pihak lain gitu, pihak orang lain tuh ya. Tapi kayaknya kayak meyakinkan banget gitu kok. Yang mengaku teman alumninya, tapi untuk memperlihatkan bukti-bukti tidak memperkuat kaitannya ya, yaitu keaslian gitu ya. Terlalu banyak kejanggalan tuh ya. Jadi itu pembelaannya ya menonton lah, cuma kayak gitu aja. Cuma memperlihatkan foto-foto, tapi foto-foto yang udah diperlihatkan sama yang lain. Nah ini muncul lagi katanya yang mengaku teman alumninya lagi memperlihatkan foto-foto yang udah pernah diperlihatkan oleh yang ngaku jadi teman alumninya kan. Jadi cuma ya estafet. Berarti pembuktiannya untuk memperkuat itu cuma buat estafet ganti orang gitu, tapi ya tetap cuma fotonya foto itu aja lah ya. Jadi kayak rakyat juga udah cerdas, nggak mau dibohongin. Rakyat tuh udah cerdas, nggak mau dibohongin ya. Sedangkan yang diharapkan, diinginkan rakyat itu cuma pembuktian diperlihatkan. Oh ya, seharusnya paham maksud. Kalau memang lulusan universitas yang ternama seharusnya peka. Ini kan seharusnya cerdas ya. Tapi seolah-olah kok kayak bukan lulusan universitas yang ternama gitu kok. Nggak maksud, nggak paham. Jadi gregetan sama dilihat orang-orang yang seperti ini mengaku-ngaku lulusan universitas ternama, tapi ya itu berbelit-belit, ruwet pikirannya ruwet kayak orang nggak sekolah gitu tuh. Sedangkan saya yang lulusan bukan universitas saja ya pikirannya cair, bisa maksud ya, yang kiranya mudah dipahamin agar bisa dipercaya sama rakyat, yaitu dengan pembuktian dalil ya. Jadi harus peka, harus paham, nggak perlu memperlihatkan mau beribut, mau 1 juta foto percuma. Fotonya nggak jelas, fotonya siapa. Harus pakai kacamata, harus berkumis, gusinya rapi, giginya rapi. Ya, nggak perlu dengan foto-foto lagi lah ya. Rakyat nggak bisa dibohongin, tapi rakyat yang pakai akal pikirannya sehat, rakyat yang pakai akal pikirannya waras ya, jadi nggak bisa dibohongin. Jujur saya sangat malu banget punya mantan presiden yang kemarin itu. Beneran wis pol isine. Karena apa? Ya di mata dunia sudah bikin malu gitu loh. Saya sebagai rakyat Indonesia itu malu banget, jujur sak malu-malunya. Tapi ya semoga memang hukum alam lah. Saat ini emang nggak ada yang bisa menghukumnya, belum. Tapi alam tidak pernah meleset, tidak pernah keliru, tidak pernah salah sasaran. Karena pelanggarannya sangat banyak. Hanya kita nggak berdaya saja. Ya wis guys, semoga lancar, Indonesia jaya.